Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Zikri. Hari ini saya akan menjelaskan update dari data integrasi yang akan saya gunakan, yang dimana data integrasinya akan terdapat 4, yang pertama yaitu member, user, FAQ, dan ulasan atau testimoni. Yang pertama saya akan menjelaskan untuk awal loginnya yaitu register. Nah, jika melakukan register nanti akan seperti ini. Bukan. Nah, nanti akan diarahkan ke arah web dashboardnya ini tersendiri. Nah, desain untuk dashboard ini sudah kurang lebih hampir sama dengan desain pada link referensi Figma itu tersendiri yang sudah saya upload beberapa pertemuan yang lalu. Dimana selanjutnya untuk usernya itu tersendiri, kan tadi kan sudah melakukan register. Nah, nanti akan memunculkan log aktivitas. User ini dibuat untuk admin, untuk bertujuan untuk sebagai log aktivitasnya. Nanti ID yang terbaru ini ID yang ke-13, ini dimana nanti akan terdapat nama saya tadi, Ridho huruf kecil tadi, Ridho 839 sebagai emailnya, role-nya masih user. Nah, untuk API-nya kurang lebih nanti akan bersifat seperti ini, dimana yang pertama akan fetch all usernya atau mengambil data semua user, lalu kemudian seperti biasa nanti akan menselekkan ID kolom-kolomnya, lalu kemudian akan menambahkan user baru. Jika mau user baru nanti akan dibuatkan create user, asynchronous create usernya, metode create usernya. Nanti jika nanti akan menggunakan metode post. Sebelumnya metode ini menggunakan get untuk fetch all usernya. Nah, untuk create user tadi nanti akan diselekkan bintangnya jika salah params-nya. Kemudian jika menggunakan metode register nanti akan membuatkan kolom yang berupa username, email, password, dan role-nya akan berupa sama dengan user. Lalu akan dibuatkan juga metode untuk melakukan delete-nya menggunakan metode delete. Selanjutnya asynchronize user by ID, ini mengambil data data user berdasarkan ID. Patokannya terdapat pada dalam kolom ini, array atau parameternya berupa ID. Nanti akan disebutkan nanti akan menggunakan Axios get atau metodenya menggunakan get. Nanti akan diselekkan ID, create, add, username, password, Gmail, role, menyesuaikan dengan data supabase-nya. Update user nanti akan sama, nanti akan menggunakan update patch-nya. Kurang lebih sama seperti delete sama register tadi. Nanti akan ada beberapa parameter yang berupa menselekkan bintang itu tadi, kemudian mereturnkan datanya. Nah, tadi kan ada get user by name. Nah, get user by ID. Nah, sekarang adalah get user by username, yang mana nanti patokannya mengambil username-nya tersendiri. Select-nya kurang lebih sama, menggunakan data dari get user by ID. Metode yang tetap sama itu menggunakan metode get. Lalu untuk email sama dengan username dan ID tadi, patokannya terletak pada email. Nah, untuk login nanti akan menggunakan synchronous login, di mana nanti akan terdapat parameter berupa identifier, password, dan password. Yang dimana nanti dia pada usernya itu sendiri, variable usernya ini akan menunggu get user by username, atau yang dimana berupa identifier-nya. Nah, jika usernya tidak dapat usernya, nanti akan mengambil user by email-nya yang bersifat identifier juga. Lalu jika user dan user passwordnya sama, nanti akan mengembalikan data usernya itu atau berhasil. Nah, dengan nilainya berupa null. Nanti jika mau ingin ganti password, nanti akan membuat metode change password, yang dimana patokannya parameternya berupa ID dan new password, dimana nanti akan mereturnkan update user. Lalu dengan ID akan mengambil property ID, yang dimana property ID ini akan mengambil parameter berupa
password yang dibuat menjadi new password. Kemudian pada change role kurang lebih sama tadi seperti change password, nanti mengambil ID-nya di mana role-nya berupa new role. Nah, untuk loginnya tersendiri kurang fokusnya menggunakan use navigate, use state, handle change, dan handle submit. Yang dimana nanti jika mau submit atau menggunakan meloginkan setelah kita berhasil login, jika terdapat user nanti akan menavigasikan atau redirectkan ke arah dashboardnya, atau jika salah terdapat error username, email, atau password salah. Nah, jika ada kesalahan lainnya akan terdapat gagal login, silahkan coba lagi. Nah, untuk return dari class name-nya akan terdapat form seperti biasa. Formnya menggunakan onSubmit, handle submit, lalu value-nya merupakan data form username, yang akan dipanggil adalah username-nya. OnChange-nya berupa OnChange, nanti akan disablekan loading-nya. Ini supaya nggak terdapat loading saja. Lalu passwordnya nanti dibuka juga form untuk kolom untuk passwordnya itu tersendiri, value sama, tapi mengambil password property dari passwordnya. OnChange-nya maka menggunakan handle change juga. Nah, sama seperti itu tadi. Nanti akan terakhir kurang lebih cuma menglinkkan forget password atau register here-nya saja. Ke bagian ini kan ada link untuk to register, ke halaman register terakhir atau halaman forgot. Ini untuk halaman loginnya. Nah, untuk register kurang lebih sama saja. Register menggunakan navigate, use state. Nah, nanti akan mengambil kolom username, email, password, confirm password, dan role-nya apa. Role-nya masih berupa user. Nanti akan terdapat const error dan set error-nya berupa use state. Lalu terdapat const untuk handle change, handle submit. Lalu kemudian nanti akan mentrykan di mana akan mengambil IP address untuk registernya, yang dimana form data akan memanggil username, email, password, dan role. Lalu jika resultnya benar atau berhasil, nanti akan menavigasikan ke dashboard awalnya, atau jika error atau salah pengisian nanti akan terdapat registrasi gagal. Error lainnya berupa gagal registrasi, coba lagi. Nah, return-nya berupa menggunakan form tadi, handle submit, OnChange seperti biasa, handle change, value-nya merupakan value pertama username, email, password, dan confirm password. Nah, hasilnya akan seperti ini tadi. Jika sudah melakukan yang ID ke-13 tadi yang saya sudah isikan, terdapat username ID-nya berupa ID ke-13, username-nya Rido, emailnya Rido839, role-nya masih berupa statis masih satu saja, yaitu user, dan terakhir terdapat create app-nya. Kemudian selanjutnya adalah FAQ atau frequently asked question, yang dimana untuk output hasilnya akan seperti ini. Tes, saya coba saja tes. Nah, hasilnya masih berupa tampilan sederhana, berupa 2 pertanyaan dan jawaban. Ini nanti masih bakal dirapikan. Nah, untuk komponennya kurang lebih saya secara singkat jelaskannya menggunakan pertama use state dan use effect-nya, yang dimana nanti akan yang pertama menyimporkan FAQ API-nya. Untuk kode FAQ API kurang lebih sama, hampir mirip dengan login, tapi ada perbedaan sedikit saja. Tidak mengambil semua datanya. Ini kan karena yang tadi mengambil data login, jadi ada perlu penambahan komponennya. Lalu nanti membuatkan form khusus, form FAQ dan list FAQ, dan ini komponen untuk list FAQ-nya saja. Nah, pemanggilannya secara singkat, nanti pertama dibuatkan const berupa FAQs dan set FAQs berupa usestate, yang menggunakan usestate, selected FAQ sama selected FAQ juga menggunakan usestate, set refresh menggunakan usestate juga. Nanti akan terdapat use effect, dan lalu untuk efeknya, untuk efek dari
React.js itu sendiri, yang dimana selanjutnya akan terdapat handle edit dan untuk mengedit data FAQ itu tersendiri. Kemudian handle delete untuk menghapus data. Nah, selanjutnya adalah handle sukses jika sukses. Nah, nanti ini kalau handle sukses nanti akan mengambil set selected FAQ yang dimana nilai no, set refresh nanti akan mengambil data refresh tapi menggunakan tidak sama dengan refresh. Kemudian untuk formnya masih form sederhana, nanti jika untuk pertanyaannya nanti berupa handle sukses, default datanya berupa selected FAQ. Nah, untuk listnya nanti menggunakan FAQs, nanti akan memanggil data FAQs-nya, dari mana on edit terdapat handle edit, on delete terdapat handle delete. Hasilnya tadi seperti yang saya buatkan. Nah, ini hasilnya. Nah, ini merupakan data integrasi yang kedua saya lakukan, yang sana akan dilakukan selain dari user yang sebelumnya, yang ini. Lanjut ke customers. Customers ini nanti hasilnya akan seperti ini. Di bagian member, ini akan berupa membernya. Nah, jika saya jelaskan untuk function yang pertama kali, komponen-komponennya, yang dimana nanti seperti biasa bikinkan function customer page, nanti dibuatkan selected customer dan set selected customer. Ya, ini berupa usestate, refresh dan set refresh berupa usestate juga. Handle edit-nya akan menggunakan handle edit dari customer-nya. Lalu handle finish menggunakan set selected customer-nya dan set refresh. Nah, customer form dan customer list saya buat template-nya saja. Saya buat secara template-nya dari internet. Kemudian pada return-nya nanti akan memanggilkan customer form menggunakan selected customer, yang dimana nanti on finish-nya akan memanggil const handle finish. Lalu untuk customer list nanti akan memanggilkan refresh, nanti akan merefreshkan, dimana nanti on edit-nya terdapat handle edit. Output finalnya akan seperti ini. Nanti saya sebutkan ID-nya, ID berapa, customer name-nya apa saja. Nah, saya sebutkan namanya ini. Jika saya tekan create, nah hasil akan terdapat 1003 untuk MHD dengan nama MHD tadi Ridho 839, fontnya masih seperti ini, membernya gold, dan jika saya delete akan terdapat ini. Jika saya edit nanti akan langsung diarahkan ke sini saja, bukan ke arah halaman baru. Nah, itu tadi adalah data dari data dari membernya atau nama anggotanya itu sendiri. Nah, ini data ketiga yang akan saya lakukan untuk integrasinya. Selanjutnya adalah pada reviews. Reviews ini juga merupakan data yang akan dilakukan integrasinya dengan guest-nya. Dimana untuk ulasan atau testimoni nanti akan saya akan bikin seperti ini. Nama produknya apa, contohnya seperti ini, dapat bintang 5, bagus, bikin ulasan. Nah, nanti ini seperti ini, saya buat tadi Zikri Adidas, tulisannya bagus. Nah, untuk komponennya kurang lebih seperti ini nanti. Seperti biasa menggunakan usestate-nya, menggunakan usestate. Lalu kemudian nanti dibuatkan load reviews-nya atau untuk mengeload datanya itu tersendiri. Kemudian menggunakan pada use effect nanti akan terdapat load reviews-nya. Kemudian nanti render stars ini untuk membuat sebuah array, membuat sebuah bintang tadi ini. Nah, ini kan dia terdapat array dari 1 sampai 5. Yang dimana nanti pada return-nya tersendiri nanti akan mengambil form review form. Review formnya ini dibuatkan di komponen saja. Lalu nanti terdapat property on reviews ini dari review formnya itu tersendiri, dari review formnya.
Dimana dia akan meload reviewsnya, kemudian nanti akan terdapat ini ini termasuk listnya. Nah, nanti akan memanggil ulasan pelanggan, kemudian nanti patokan render stars tadi nanti dipakai di sininya. Render di div class name-nya mau berupa render stars. Nanti akan memanggil nanti reviewnya tadi akan memanggil rating. Hasilnya akan seperti ini. Nah, jika berhasil nanti akan terdapat ulasan hasil berhasil ditambahkan dengan tadi outputnya Zikri, produknya Adidas, bintang 5 dengan outputnya bagus.